apa amalan di alam kubur? Kalau Nabi menyuruh memperbanyak sholawat. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna sholatakum alayya burhanul lakum yaumal qiyamah. Rupanya amalan membaca sholawat itu penerang nanti di alam kubur. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, supaya nyaman, tenang di alam kubur, pertama meninggalkan mengumpat-ngumpat. Kita tidak usah membicarakan aib orang kecuali ada tujuan baik, supaya orang tahu tidak tersalah dalam memilih kawan. Itu tidak apa-apa. Ya, nanti kalau kita tidak cerita, nanti dia akan dekat dengan orang itu, takut nanti kena. Lalu diceritakan, jangan orang itu payahlah disebut begini, begini, begini. Itu menyelamatkan kawan, tidak mengapa. Yang kedua, meninggalkan dengki. Meninggalkan dengki. Hidup ini kita jangan berdengki-dengkian. Hidup sudah diatur Allah, sudah ada yang ngatur. Kehidupan sudah diatur Allah. Rezeki kita sudah diatur Allah. Jodoh kita sudah diatur Allah. Kalau dia bukan jodoh kita, bagaimanapun tidak bisa. Jadi kalau begitu putus daripada jodoh, kita jangan menyalahkan sana sini. Itu tidak ada jodoh. Saya terus teranglah, saya sebelum nikah dengan istri saya tuh, saya pernah bertunangan 5 bulan lamanya bertunangan. Dengan anak pengasuh pondok pesantren. Saya tidak sebut yang mana. Kalau saya sebut tahulah. Ya, dan ndaklah yang buat jalan rahasia sampai ke mati. Kalau Haji Hermain tahu pondoknya. Saya 5 bulan bertunangan. Tapi entah macam mana, malam Selasa saya dipanggil, ternyata malam itu mengatakan putus. Ya Allah, saya begitu mendengar putus itu, rasa bagaimana begitu. Galaunya tidak bisa dibayangkan. Aku balik dari rumahnya tuh, tertendang waton aku. Kan bewaton rumah orang dulu, Kang tidak bewaton dia. Tertendang aku pintu tuh, kata kiai itu, minta maaf Ustadz, katanya rumah kami gelap, lampunya tidak terang. Bukan masalah gelap, hatiku yang risau ketika diputuskan doa. Sedih aku diputuskan. Apa dah sedih? Awak gagah diputuskan apa kata dunia begitu. Kalau orang jelek diputuskan wajar lah. Segagah saya diputuskan, dunia aja bingung. Apa dah galau aku. Lah, kita tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Ayah nanya, ayah dipanggil ayah, aku dengar putus. Kata ayah, apa alasan orang tuh? Ya aku bilang, dia bilang mungkin tidak ada jodohnya. Itu jelas saya Jesiden. Tentu ada alasan. Kan dia bilang ya ayah aja sedih pas diputuskan tuh. Apalagi aku. 5 bulan lamanya. Tapi kita tidak boleh berdendam, tidak boleh marah. Kenapa? Itu bukan jodoh kita. Ternyata jodoh saya rupanya sama-sama ngajar di Al-Baqiyatus Sholihat. Nah, mungkin kalau saya nikah di situ, mungkin saya tidak di Al-Baqiyatus Sholihat begitu. Jadi semua itu ada hikmahnya. Allah yang ngatur, kita ngikut saja. Jangan melawan aturan Allah, ketulahan. Maka itu ikut sajalah aturan Allah. Rida saja apa yang diputuskan Allah. Kita tinggal berdoa, berusaha, berdoa, berusaha. Namun kehidupan Allah yang mengatur. Tidak bisa kita netapkan ana urid, anta la turid. Saya mau, engkau ya Allah tidak mau. Tidak bisa jadi, tidak bisa. Tapi kalau ana urid, anta turid, saya mau, engkau mau, jadilah tuh. Jadilah. Tapi dibalik pula, ana la urid, anta turid. Saya tidak mau, engkau mau, jadi juga. Walau kita tidak mau. Mana dia jatuh di motor, siapa yang mau? Allah mau. Kau boleh buat, jatuh.
kita berjalan, termasuk lubang. Kita tidak mau masuk lubang, tapi Allah mau, mesti masuk. Jadi apa yang terjadi, kita tidak menyalahkan orang lain. Inilah kehidupan yang diatur oleh Allah. Rida aja kita, rida. Jangan sampai ada timbul dengki. Ini amalan orang di alam kubur, tapi lupa. Dengan alam kubur lupa, sehingga hidup ini berdengki-dengkian. Pada kehidupan cuman batu loncatan untuk selamat di akhirat.